wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukminin Septiwahyunintias, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching bersama dengan Ibu Ayunita Cahyaningrum, dan kami akan berdiskusi tentang tahapan pra-observasi atau sebelum pelaksanaan supervisi akademik di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar Bu Ayu pagi ini? Alhamdulillah sehat, bahagia. Bagaimana dengan Bu Septi? Alhamdulillah baik Bu. Nah, Bu Ayu, terima kasih atas waktu yang diberikan hari ini sehingga kita berdua bisa melaksanakan diskusi. Nah, kita nanti akan melakukan supervisi akademik, Bu. Nanti ada 3 tahapan, yaitu yang pertama nanti tahap pra-observasi yang sedang kita lakukan ini, lalu tahap observasi di kelas Bu Ayu. Setelah itu nanti yang terakhir ada tahap pasca observasi. Nah, Bu Ayu, ini saya sampaikan dulu bahwa pelaksanaan supervisi akademik ini tujuannya bukan untuk mencari kesalahan atau bukan untuk menilai. Jadi kita ini dalam pembelajaran kita sharing bersama-sama tentang bagaimana meningkatkan kualitas kita dalam pembelajaran. Nah, Bu Ayu, kira-kira nanti pada jam pelajaran keberapa kita akan melaksanakan supervisi di kelas Bu Ayu? Jam kedua hari ini. Jam kedua hari ini, nggih. Kelas Bu Ayu kelas 3. Nggih. Nanti materinya tentang apa ya, Bu? Materinya tentang perkembangan teknologi produksi pangan, tetapi di sini lebih diruncingkan pada pakaian adat yang ada di Indonesia dan bangun data. Tema berapa ya, Bu, nanti? Ini tema 7, subtema 2 dan pembelajaran 3. Oh, iya. Untuk muatan materi pembelajarannya, Bu, ada mapel apa saja nanti? Ada bahasa Indonesia, matematika, dan seni budaya. Iya. Luar biasa Bu Ayu ya, nanti pasti banyak hal-hal yang baru yang bisa saya amati di kelas Bu Ayu. Ya, kita mulai ya. Saya akan menanyakan tentang tujuan pembelajarannya, nanti Bu apa saja bisa disebutkan. Karena ini ada 3 mata pelajaran yang kita belajarkan hari ini nanti, jadi ada banyak, ini lumayan ada 5. Yang pertama, dengan membaca teks itu anak-anak bisa menemukan jenis pakaian adat yang ada di Indonesia berdasarkan teks. Yang kedua, mencermati teks, siswa itu dapat menulis pokok-pokok informasi mengenai teknologi, tetapi menulis ini nanti mungkin tidak saya tulis untuk di kertas, tapi lebih pada pengemukaan pendapat mereka, nanti ada kuisnya. Terus yang ketiga, dengan membuat sumbu simetri, siswa itu dapat mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat. Jadi mana benda apa namanya, berapa simetri lipatnya. Lalu yang keempat, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menentukan simetri lipat. Jadi setelah tadi kita belajar bersama, baru kemudian anak-anak mempraktekannya. Yang terakhir, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat memiliki pemahaman tentang berbagai produk sandang sebagai bagian dari karunia Tuhan yang harus disyukuri. Jadi memang dari nanti produk-produk pakaian adat yang ada di Indonesia ini kan memiliki keunikan masing-masing, jadi mereka harus memiliki rasa syukur seperti itu. Ya, bagus sekali Bu, tadi ya tujuannya ada cukup banyak karena mata pelajaran yang nanti dimasukkan juga banyak. Lalu untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti apa Bu?
Yang Intinya pertama, seperti apa? anak-anak itu memiliki kolaborasi. Nanti kan yang pertama itu nanti ada SPP-nya berupa kuis, terus yang kedua bernalar kritis dari memahami bacaan itu, mengemukakan pendapat, terus berpusat pada murid karena memang anak-anak nanti akan mencoba sendiri. Jadinya saya tidak memberikan semuanya, tetapi mereka juga sudah mencobanya sendiri. Lalu strategi yang Bu Ayu persiapkan untuk pembelajaran di kelas nanti seperti apa, Bu? Dengan membawa beberapa alat peraga yang sudah saya siapkan, tetapi karena anak-anak masih kelas 3, jadi saya masih bawa sesuai dengan gambar yang ada di sekitar kita. Yang kedua itu mereka mencoba sendiri menggunakan alat peraga yang saya sediakan dan memberikan nanti semacam emoticon setelah mereka belajar. Jadi apa perasaannya mereka supaya mereka itu mengetahui setelah saya belajar ini bagaimana perasaan yang timbul di sana. Oh iya, luar biasa sekali Bu ya tadi untuk pengembangan yang tidak dicapai dan juga strateginya. Berarti kompetensi sosial emosionalnya juga sudah Bu Ayu masukkan. Lalu Bu, untuk diferensiasinya di kelas nanti bagaimana Bu penerapannya? Pada rencana pelaksana pembelajaran untuk hari ini saya memasukkan diferensiasi pembelajaran berupa proses dan produk, di mana nanti prosesnya itu anak-anak itu berpusat pada siswa yang pertama, yang kedua ada nanti kolaborasi games yang dilakukan berkelompok, terus kemudian nanti ada yang bersifat individual, di mana mereka membuat produk dari hasil karyanya mereka sendiri. Luar biasa sekali Bu ya. Saya tidak sabar ini untuk mengobservasi kelas Bu Ayu. Semoga nanti saya juga mendapatkan banyak hal yang baru yang juga bisa saya terapkan di kelas saya. Baiklah, kita akan menunggu nanti jam pelajaran kedua ya Bu ya, saat observasi. Terima kasih atas waktunya Bu Ayu. Saya akhiri ya ini tahap pra-observasi kita. Sampai ketemu di kelas Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi anak-anak. Kamu sehat hari ini? Mana senyumnya? Tandanya sehat. Mana senyumnya? Senyum dulu. Senyum dulu. Takut ya kalau belum masak gigi kok. Senyum dulu. Senyumnya lihat giginya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kain ada di Indonesia. Hari ini kita mengulangi lagi di pembelajaran 3. Jadi kita melanjutkan, tapi materinya masih sama, kain adat. Masih ingat kemarin kain adat ada berapa? Boleh disebutkan satu, Rizky, kain adat itu apa? Satu. Ya, kita kayak gue yuk. Namanya kain apa? Iya, kain batik. Ada lagi kain apa? Kain lurik, iya. Jadi kain apa? Kain mesin. Namanya kain apa? Kain tenun. Iya. Ada lagi? Tahu? Kemarin kita lihat ada kain songket. Ada kain apa lagi? Iya, sasilangan dari Banjar ya, sasilangan. Nah, sekarang kita membaca buku halaman 85. Silakan dibuka. Ya, halaman 85. Udah ketemu? Pembelajaran 3 ya, kain adat Indonesia. Kita membaca dalam. Setelah kita membaca, nanti kita akan ada kuis. Games. Untuk menguji apakah kalian betul membaca pada pagi hari ini. Silakan dibaca. Sudah membaca ini tadi ya. Baik juga membaca. Selesainya bareng. Sekarang biar gak bosan, kayaknya habis membaca jadi ngantuk ya. Kita mau belajar bermain kuis. Nanti dua anak berpasangan ya. Ini nanti jawabannya dilihatkan baik ke depan. Satu anak menjawab, satu anak memberi pertanyaan sesuai dengan jawaban ini. Oke? Jadi kalau pertanyaannya, kalau jawabannya tertulis di sini angka 5, berarti kamu ngasih pertanyaan 2 ditambah 3. 2 tambah 3 sama dengan berapa? Nah, oke, begitu. Sudah paham cara mainnya? Oke, siapa duluan yang mau berpasangan? Yang pertama. Velen, sama siapa Velen? Sama Rizky ya? Ayo, masih ke depan. Jadi membantu membawakan atas. Ya, milih dua semana. Dua semana. Jangan dilihat loh ya. Siapa yang mau beri pertanyaan? Velen. Yang ngasih pertanyaan Rizky. Ya, yang menjawab Velen. Ya, boleh.
Oktober itu hari apa? Oh, yo, ganti lagi. Pas, pas, ragu-ragu. Ya, hanya dari 4 pertanyaan hanya bisa menjawab 2. Sekarang dibalik. Balik. Yang termasuk itu bukan nama saja. Ada di mana itu? Salah, bukan soket main. Salah, ganti yang lain, ganti yang lagi yang pas. Nah, banyak B. Ternyata masih lesu ya. Sudah dikasih sim kok masih lesu ya. Atau karena baru membaca 1 kali? Sekarang Bayu bagikan emoticon ini. Kamu kasih nama di belakang. Kasih tanda 1. Ya. Ini emoticon yang pertama setelah membaca buku dan bermain games. Perasaanmu bagaimana? Yang pertama ini kamu bahagia, kamu sedih, kamu bingung, atau kamu mengantuk? Yo. Mengantuk? Siapa yang mengantuk? Lapar itu ya, lapar mengantuk jadinya ya. Yo, pilih tanda C. Ya, tanda C.
Ada yang punya saran untuk Rizky supaya Rizky tidak mengantuk? Tidak? Sarannya apa ini? Saya nggak mengantuk lagi. Kamu suruh apa dia? Apa Dedi? Temanmu mengantuk itu, kamu suruh apa ini biar tidak mengantuk? Kamu disarankan itu loh. Disarankan cuci muka. Sekarang boleh keluar cuci muka dulu biar nggak ngantuk. Bingung Mas Dedi, bingung. Mungkin baru satu kali membaca terus diajak kuis ya Mas Dedi gitu. Hah? Mungkin Mas Dedi. Kalau Mbak Wida apa? Hah? Senang. Karena kamu nggak kebagian maju ya, senang ya. Nih, senang. Terus ini? Senang. Tadi bisa menjawab berapa soal? 2. Bisa menjawab pertanyaan. Sekarang kita lanjutkan, Ge. Nah, tadi intinya pada kain batik, kain adat itu ada beberapa jenis kain ya. Ya, monggo masuk silakan. Yang pertama, tadi ada kain songket. Dari mana? Songket dari Melayu. Terus ada lagi kain apa? Iya, kain sasirangan. Dari mana? Dari suku Banjar atau Pulau Kalimantan. Terus ada kain apa lagi? 3. Oke, kain batik. Dari mana ini? Mayoritas digunakan orang mana? Iya, kain batik dari Jawa. Terus ada lagi kain apa Mas Dedi? Yang keras? Lurik. Kain lurik. Dari mana ini Alisa? Kain lurik. Kain lurik tadi dari mana Alisa? Oh iya, Jawa. Jawa banget. Terus terakhir ada 5. Yang terakhir apa? Rizky? Apa? Yang keras. Keras. Ketun. Dari mana ini ketun? Iya, Nusa Tenggara. Apakah kain-kain yang ada di Indonesia yang termasuk kain adat ini apakah hanya ada 5? Tidak, masih ada salah satunya kain ulos ya. Kain ulos itu dari daerah mana? Dari suku Batak. Orang yang paling sering menggunakan baju adat kain ulos itu dari suku Batak. Nah, masih ada banyak lagi, tetapi yang ada di teks bacaanmu itu yang tercatat baru 5 ini. Baru 5 ya.
Ya, ini namanya motif batik sekar jangga. Nah, saya tinggal di sini. Ini namanya apa? Ya, ini motif batik sugan. Ini ada yang khas dari batik sugan, ya. Apa? Warnanya itu hanyalah warna coklat, kuning, dan hitam. Ya, hanya 3 warna itu yang ada di batik sogan. Kalau batik-batik yang lain tadi kan warna-warni ya. Khusus sogan ini hanya 3 warna. Jadi apapun motifnya ya kan, gambarnya di dalamnya ini apapun, tapi kalau warnanya itu cuma 3, coklat, hitam, atau kuning ya, itu artinya ini pasti batik sogan. Ini batik yang paling halus untuk orang Jawa. Nah, ini apa ini? Namanya Mas. Nah, kenapa namanya megamendung? Karena bentuknya seperti awan, megamendung. Ini motif batik apa Mas? Ya, parang ini. Ini ya paling mudah dihafalkan ya. Parang itu bentuknya seperti ini. Dan ini ada lagi yang sering banget kita temukan, kita lihat dipakai orang. Namanya apa ini motifnya? Kampung, iya. Yang mendominasi bangunnya apa ya ini ya? Kalau dalam matematika, bangunnya dia bangun apa ini? Iya, lingkaran, ya kan? Nah, kalau ini namanya? Iya, motif batik sido asli. Ya. Dari banyaknya batik ini nanti kita tempel ke depan, nggih. Baik, bagikan selotipnya, satu anak menempel satu motif batik. Dikasih selotipnya yang tengah aja ya. Ditempel yang atas ya, jangan sampai ke bawah ya. Nanti kamu khusus kamu tempelkan dua jejer ya. Sudah selesai memasang selotip semua? Dilepas dulu selotipnya. Nanti ke depan tinggal tempel. Sampahnya jangan dibuang sembarangan, kumpulkan jadi satu. Nanti salah satu membuang ke tempat sampah. Dan yang mulai dari jalan silakan maju ke depan ditempel. Nama tulis di bawahnya batik. Ayo, lanjutnya. Sebelahnya. Lanjutnya.
Bagaimana perasaanmu melihat ternyata kain adat kita yang hanya batik Jawa ini aja, ya kan? Baru ditampilkan tujuh kelihatan bagaimana? Kelihatan bagaimana ternyata kain batik kita? Perasaanmu bagaimana ketika memakai salah satu kain batik? Senang, bahagia, bangga enggak? Kapan kira-kira kamu memakai kain batik Mas Rizky? Saat diajak orang tua kemana atau pas hari apa begitu? Sampai pakai batik itu pas kapan? Pas ada acara apa? Orang nikahan. Mbak Vera, pakai batik pas acara apa? Pas acara di sekolahan. Jadi baju adat ini kita gunakan bisa untuk pertama menghadiri undangan pernikahan, terus menghadiri acara sekolah, terus apa lagi kira-kira? Ada undangan kenduran, ya boleh, kenduri boleh, itu adalah budaya Jawa kita. Kirim doa untuk leluhur, ya kan? Ya itu boleh. Pas acara sampan seperti itu juga boleh, ya. Terus apa lagi? Menghadiri undangan yang bersifat resmi. Contohnya diundang Pak Lurah sosialisasi, ya kan? Apakah kita akan memakai kaos? Kita masyarakat Indonesia kebanyakan akan menghadiri dengan memakai baju batik. Ya. Yang mau ditanyakan? Sekarang kita fokus pada salah satu bentuk, motif dari batik. Ini ada bentuknya. Bangun datarnya ini apa yang kamu lihat di sini? Bulan itu namanya apa? Lingkaran. Tapi karena itu lingkarannya tidak sempurna, dinamakan oval, ya. Apakah ini mirip? Tidak. Apakah ini mirip? Tidak. Hampir. Ya kan? Bedanya kalau ini donat tarik seperti ini akan jadi pipi, ya, jadi pipi seperti itu. Lalu satu potong kain batik ini bayi potong dalam bentuk apa, anak ini kan? Kotak. Kotak itu nama bangunnya apa? Iya betul. Samakah?
ternyata bentuknya seperti makanan wajik yang dipotong-potong. Sama enggak? Mirip ya. Tapi ini namanya bukan bangun wajik ya. Namanya apa? Jajar ginjang. Ya, ada yang menyebut jajaran ginjang, ada yang menyebut jajar ginjang ya. Terus ini namanya iya, ini segitiga. Kita bisa mengetahui ini sama kaki, sama sisi, atau sembarang ketika nanti kita apa aja? Apa nak? Mengantuk kan? Mengantuk kan? Ya, kita lanjutkan kalau tidak mengantuk. Nanti diberi nama bangunnya ya.
enggak bisa dihitung karena dilipat begini bisa, begitu bisa ya. Mas Dedi, kamu ambil satu baku lagi Mas Dedi. Apa Mas Dedi? Apa Mas Dedi? Belajar beda. Belajar beda. Nah, sini belajar beda. Ini kalau dilipat coba Mas Dedi. Punya enggak simetri lipatnya? Coba-coba yuk, kita coba-coba ada enggak? Ada enggak? Ternyata tidak memiliki. Ya, itu Lid. Tidak memiliki simetri lipat. Tidak memiliki simetri lipat. Ayo sekarang Mbak Fida, maunya apa Mbak Fida? Apa? Trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki coba semua dilipat seperti ini. Ini berarti trapesium sama kaki memiliki ini simetri lipat yang pertama. Coba seperti ini. Tidak. Coba miring. Tidak lagi. Ya kan? Miring lagi. Tidak. Berarti ada berapa simetri lipatnya? Satu trisimetri. Memiliki satu simetri lipat. Memiliki satu simetri lipat. Memiliki satu simetri lipat. Sudah? Alisa sekarang haknya apa Alisa yang menunjukkan? Segitiga. Sekarang kita coba lipat segitiga.
sediakan. Sudah semua ditempelkan? Baik, bagikan emoticon lagi. Silakan ditulis setelah mempelajari materi bangun data ya. Dikasih angka 2 ya. Yang pertama tadi angka 1, emoticonnya yang pertama tadi. Yang kedua diberi angka 2 G. Tadi yang sosok yang kedua itu untuk yang pertama. Ya, jalannya dikasih angka ya. 1 dan 2. Perasaan yang pertama pagi tadi setelah bermain kuis, yang kedua perasaan kalian setelah belajar bangun data. Sudah?
Guys, jangan lupa diberi nama. Di belakangnya saja tidak apa-apa. Ya. Diberi selotin lagi di pojok kanan atas kanan kiri ya. Ini mau dibawa pulang atau ditempel di kelas? Yang mana? Tempel di kelas. Langsung tempelkan ke depan. Naik ke atas, naik dulu dari atas. Dari yang paling atas. Naik lagi, naik lagi. Nah. Terus bawahnya. Agak kanan, oh ya, hari ini setelah belajar, apakah ilmu yang kita pelajari ini tadi bermanfaat anak-anak? Kamu mengenal apa saja? Kain adat di Indonesia. Mengenal apa lagi? Bangun datar, ya. Mengenal apa lagi? Mengenal motif batik. Apa yang kita lipat-lipat tadi? Iya, kita jadi mengetahui banyak simetri lipat pada setiap bangun datar. Bahagia? Jangan lesu. Bahagia? Ya, oke. Sekarang waktunya sebelum pulang, Bu Ayu minta kalian merangkum ya di buku tulis. Boleh di buku tulis, boleh di kertas poster seperti itu. Boleh membuat video, boleh membuat rekaman. Nanti silakan dikirim WA paling lambat jam 7 malam ya. Oke, dibuatlah laporan. Kamu tadi mempelajari apa hari ini? Apa saja
Cuplak suami tenggelendan, ambu ketumpuk kuda, pak oleh lale sopong dulu dele ake sir ponggele kompong sir ponggele kompong. Baik, akhiri terima kasih untuk kerjasamanya di hari ini. Kita sudah belajar bersama mengenai kain adat dan bangun datar beserta motif kain batik. Terima kasih kerjasamanya hari ini, dan Bu Ayu mohon maaf apabila ada salah tutur kata dalam belajar di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Ayu ya. Tadi kita berdua sudah melakukan supervisi luar biasa sekali tadi. Nah, bagaimana perasaan Bu Ayu tadi setelah mengajar? Karena tugas hari ini kan sudah selesai. Iya, karena memang supervisi akademik itu merupakan sesuatu yang tidak perlu ditakuti, tidak perlu dijadikan momok bagi guru. Karena tujuan supervisi itu sebenarnya untuk memunculkan potensi-potensi dan juga ide-ide yang ada pada guru. Lalu Bu, kita akan merefleksikan ya tadi setelah kita observasi di kelas, melihat Bu Ayu mengajar, kita akan melakukan refleksi. Yang pertama, kegiatan apa Bu yang menurut Bu Ayu tadi sudah baik? Yang sudah baik itu ada game ya, meski antusiasnya anak-anak itu belum begitu besar karena memang materinya tadi kebetulan kain-kain mereka bermanfaat, nama kain dari daerahnya karena baru sekali membaca, tapi saya melihat mereka sudah bisa. Jadi ketika ada clue jawabannya ini apa pertanyaannya, mereka sudah mulai berpikir kritis. Oh, berarti pertanyaannya kira-kira seperti ini. Saya melihatnya sudah seperti itu. Walaupun ada anak yang masih belum bisa menjawab, tapi ternyata yang susah itu malah yang memberi pertanyaan, karena kan dia harus memunculkan pertanyaannya bagaimana dengan jawaban seperti itu. Terus juga anak-anak kelihatan merasa senang ketika belajar melipat karena memang ada medianya, jadi mereka langsung melipat langsung, ada interaksi, jadi berani bertanya dengan gurunya, berani bertanya dengan temannya dan lain sebagainya, ada diskusi yang berjalan. Lalu menurut Bu Ayu kegiatan yang perlu ditingkatkan Bu yang mana kira-kira? Mungkin tadi saya kurang menampilkan tayangan, jadi seolah-olah pembelajarannya tadi hanya dari teks, medianya hanya gambar dan alat peraga. Mungkin lain waktu mungkin saya bisa menayangkan video yang mungkin ada film yang menceritakan tentang asal usul sebuah kain itu dari mana, cara memelihara atau merawat kain itu bagaimana, seperti itu. Berarti beberapa hal yang perlu dikembangkan seperti yang Bu Ayu sebutkan tadi ya, untuk penambahan media dan juga video yang sesuai dengan materi yang sedang diajar. Lalu rencana Bu Ayu kira-kira ke depan seperti apa? Tetap mempertahankan pembelajaran yang
berdiferensiasi, jadi tidak hanya pada proses, tidak hanya pada produk, tapi bisa kolaborasi, jadi ada gabungan produk dengan konten, produk dengan proses dan lain sebagainya, terus dikembangkannya di situ untuk saya, dan tetap mempertahankan ada KSE-nya. Jadi sosial emosional anak itu sebisa mungkin selalu saya gali. Jadi ketika setelah pembelajaran sosial emosionalnya bagaimana selalu saya gali, jadi supaya saya lebih dekat dengan anak-anak. Tadi kalau dari observasi saya Gus, yang saya amati untuk pembelajaran tadi alhamdulillah sudah sesuai dengan RPP yang dibuat, dan juga tujuan pembelajaran juga sudah tersampaikan semua. Untuk KSE tadi juga sudah muncul ya Bu, anak-anak ada yang berkolaborasi ketika kuis, lalu mereka juga interaksi mereka ketika diajari Buayu seperti simetri lipat dan apa tadi kayak batik dan sebagainya, itu sudah muncul kerjasamanya, kolaborasinya dengan teman itu sudah muncul. Untuk diferensiasinya tadi sudah nampak Bu, yang nampak jelas tadi untuk diferensiasi produknya, yaitu tugas akhir mereka yang berbeda-beda membuat rangkuman, ada yang berupa video, berupa gambar boleh, atau mungkin tulisan. Tadi Bayu mengizinkan seperti itu. Tetap semangat ya Bu Bayu, kita maju bersama, berkembang bersama, melaksanakan pembelajaran yang berdampak bagi murid, tetap ada diferensiasi di kelas, tetap mengembangkan KSE. Baiklah Bayu, sekian pasca observasi dari saya. Jika saya salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.